Itu sempat kejadian di peleburan itu, sudah juga makan korban orang asing itu masuk bang dalam tungku. Masuk dalam tungku. Masuk itu habis, nggak ada sisa sama sekali. Oh, jadi kayak di open aja gitu ya? Iya. Nah, besi yang 1,5 meter ini yang di belakang nih yang nyusul keluar rel. Dan kejadian besi itu masuk bang dari perut sampai sini nih, tembus. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya telah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Lebih tepatnya, narasumber kita ini mengalami kejadian mistis di lokasi atau di tempatnya bekerja. Seperti apa kejadian yang dialami oleh narasumber kita ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Kaprit. Iya, gimana kabarnya Bang Kaprit? Alhamdulillah baik bang Ali. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, di sini Bang Kaprit katanya punya cerita yang ya serem ya. Nah, di sini seperti apa kisah yang mau diceritakan oleh Bang Kaprit ini nanti? Ya, jadi saya ini ingin bercerita tentang kejadian di mana salah satu kawan saya yang sudah jadi korban itu dia kecelakaan ketusuk besi. Itu di salah satu perusahaan yang ada di Bogor. Oh, ya, itu makan korban gitu ya? Makan korban. Aduh, sadis banget. Oke, kalau gitu disimpan dulu aja ceritanya. Kita lanjut setelah ini, Bang Kaprit ya. Tapi sebelum Bang Kaprit menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Kaprit udah siap ya buat cerita ya? Siap. Oke. Nah, biar nggak tegang-tegang banget nih, biar nggak ngantuk juga Bang Kaprit, silahkan diminum dulu kopi liongnya Bang. Saya sudah bikinin buat Bang Kaprit spesial nih. Diminum ya. Mantap. Enak ya Bang ya? Enak luar Bang. biasa. Oke, Bang Kaprit kalau udah siap silahkan dimulai ceritanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya sempat bekerja di salah satu perusahaan di mana perusahaan itu baru dibangun. Memang awal mula itu saya bekerja di tahun 2010. Awal saya bekerja itu dan kawan-kawan itu masih jadi tukang. Oh, Iya, tukang bangunan. oke, sebutannya mungkin kuproy gitu ya? Iya, Oke. Japro ya, pekerja proyek. Pekerja proyek. Iya. Ya. Nah, setelah kita bekerja di situ kita masuk, memang belum ada kejanggalan apa-apa di pabrik itu. Dan beberapa hari itu sempat ngerasain
keanehan-keanehan itu Bang. Oke. Sempat ngerasain keanehan di situ, dan teman saya pun bilang, bro, lu kerjanya bareng gua aja, jangan bisa dari gua takut temen CS dari awal kerja. Kenapa emang? Saya jawab, ini bro, gua kayak didatengin cewek. Kenapa? Iya, gua cewek itu manggil gua terus. Dia bilang, maksudnya gimana? Ya sini katanya, ikut. Gua pikir itu orang HRD, orang kantor. Oke. Ya udah, gue ikut dulu aja kerja bareng. Ya udah, ayo. Nah akhirnya kita kerja seling 1 hari, 2 hari, dan sampai 7 hari. Nah di situ pun mulai kayak saya ngerasain ada interaksi gitu ya. Sampai rumah, begitu saya tidur, saya sempat ngelenyap kayak orang mimpi gitu. Ada kayak bisikan Bang. Oke. Bisikannya itu dia bilang, hati-hati, hati-hati. Cuman nggak saya gubris. Nah, setelah saya cuek lah, kata saya. Cuma mungkin siapa yang ngomong, mungkin leluhur atau gimana ya. Jadi kita orang awam, kita nggak tahu. Udahlah. Nah, esokannya hari kita kerja, itu alhamdulillah normal-normal aja Bang. Oke. Normal-normal aja sampai pabrik itu berdiri. Sampai pabrik itu berdiri itu sekitar 1 tahun kita kerja di proyekan pabrik itu. Ya kurang lebihnya 1 tahun. Nah di situ bukalah lowongan. Oke. Akhirnya kita yang kuli-kuli ini ditawarin, mau nggak kalian bekerja jadi karyawan di sini? Ya otomatis mau dong. Dan rekan-rekan juga mau kan? Ya udah mau. Karena waktu itu kan nggak main ijazah. Oke. Masalahnya nggak main ijazah. Ya udah, kalau mau bawa KTP, isi formulir ya. Yeah. Nah di situ kita bekerja. Memang pabrik itu belum sepenuhnya beroperasi. Nah pada waktu itu, waktu operasi pertama itu kita di peleburan. Jadi pabrik itu emang produksi besi ya, baja. Nah itu kita bekerja di peleburan, itu baru jalan 1 atau 2 tungku itu. 2 tungku kita baru berjalan. Nah di situ ada 1 hari, 2 hari sampai 7 hari itu barulah datang pekerja-pekerja asing yang bantu-bantu kita, pekerja-pekerja asing itu. Udah mulai itu. Saya itu kejadian itu hari Jumat. Di situ kita belum, masih kerja standar, masih masuknya itu masih 1 shift. Hari Sabtunya itu kita dapat dari orang HRD itu kerja itu mulai di shift Bang. Kerja itu kita mulai di shift. Nah di situ kita pembagian shift, penambahan karyawan kita dibagi, itu masih shift 1 dan shift 2. Jadi kerjanya itu 12 jam. Setelah saya waktu shift awal pertama itu, saya kebetulan saya masuk malam Bang. Di situ saya masuk malam. Hari pertama saya masuk itu malam Kamis Bang. Saya malam Kamis. Ya namanya baru awal kita masuk kerja malam ya, di peleburan itu.
Itu kita waktu break, kebetulan waktu break saya sempat ngelenyap bang. Nah bisikan itu datang lagi bang, Oke. tiba-tiba datang lagi. Suara itu. Iya, saya suka orang yang imannya kuat. Oh. Saya suka yang imannya kuat. Ada lagi bisikan juga, ya mungkin mengingatkan saya bang, kamu hati-hati ya. Kamu hati-hati. Kalau bisa, kamu jagain rekan-rekan kamu. Oh, berarti ada dua bisikan nih, dua bisikan yang Ada berbeda. dua bisikan bang. Oke. Kamu jagain rekan-rekan kamu. Di sisi lain, hati-hati. Saya suka orang yang imannya kuat. Di situ saya langsung terbangun bang. Saya langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Ini ada apa? Kok dari awal-awal masuk yang saya terima bisikan, kok itu juga, bahasanya itu nggak dirubah, itu juga. Akhirnya nggak saya gubris, karena saya orang awam, saya nggak percaya seperti itu ya. Saya bekerja ya Bismillah aja lah, semoga nggak ada apa-apa, semuanya selamat, sehat walafiat, kita kerja untuk keluarga. Saya pikirnya ke situ aja udah. Seling ada beberapa hari itu kejadian, alhamdulillahnya itu mungkin masih belum kena orang-orang kita bang. Belum kena orang-orang kita, itu masih dengan orang-orang asing juga, karena beliau kan nggak percaya hal-hal seperti itu. Sebelum itu 2012 bang. 2012 itu awal itu ada kejadian yang dimana korbannya itu orang asing. Oke. Dimana kejadian itu orang asing yang, ya kalau menurut kita korban awal pembukanya itu orang asing. Emang yang amat disayangkan ini, pabrik ini tidak ke explore Pak. Apakah ini karena orang ke expose sama media ataupun apa? Memang orang asing itu ilegal lah. Oke. Ya ilegal, bukan legal, ilegal. Itu sempat kejadian di peleburan itu, sudah juga makan korban orang asing itu masuk bang dalam tungku. Masuk dalam tungku. Masuk itu habis, nggak ada sisa sama sekali. Oh, jadi kayak di open aja gitu ya? Iya, bukan di open, jadi kayak kita Iya, kayak pembakaran mayat itu. Iya itu betul. Jadi kayak peleburan besi. Nah di situ pas kejadiannya itu, memang orangnya itu, ya namanya orang asing ya. Dia itu malah mengingatkan ke kita orang. Oke. Ya mengingatkan, hati-hati. Nggak lama kemudian beliau tuh nyontohin bang ke orang-orang baru lah yang kerja tuh, nyontohin gini loh kalau masukin barang. Oh kita nyontohin. Itu kejadian itu jam 2 malam bang. Kejadian itu jam 2 malam, jam 2 malam. Itu tepatnya di malam Kamis juga, bukan malam Jumat tapi malam Kamis kejadiannya itu. Setelah kejadian itu jam 2 itu, karena kan kita break makan itu kan gantian loh. Nah anak-anak, dia gantiin kawan juga, karena dia kan yang pengawas ya. Alhamdulillah ya bantuin lah, nyontohin juga, gini loh ini barang ini yang nggak boleh dimasukin, ini yang dimasukin. Nah, kebetulan dia megang barang yang presan bang. Dia dorong itu barang presan.
Begitu didorong, ini sarung tangannya dia ngait. Jadi kayak ada besi bengkok, ya kan? Dia dorong, dia ke bawah bang. Anjir. Yang beda aja kita kayak nyemplung ke sumur gitu. Nah di situ yang kerja juga panik, pada lari kesana kesini, pada lari minta tolong lah, tuh kan. Ya pada saat itu memang tidak ada kebetulan CCTV pun belum aktif banget posisinya itu. Karena masih baru banget ya. Karena masih baru. Nah setelah kejadian itu, begitu malam Jumatnya itu kan kita diliburin bang. Cukup lumayan lama kita diliburin, itu 1 minggu kita diliburin. Semenjak libur itu bisikan itu datang lagi bang. Bisikan itu datang lagi. Dia bilang ke saya, itu baru awal. Saya minta orang saya yang suci. Itu baru awal. Bisikan itu datang lagi. Di sisi lain saya juga dapat juga bisikan satu lagi. Kamu tolong jagain kawan-kawan kamu. Dan kamu pun harus berhati-hati. Harus banyak-banyak istighfar. Kayaknya di pabrik minta tumbal gitu. Dan setelah itu saya sempat ngobrol sama orang HRD, sama orang kantor. Saya sempat ngobrol, Ibu, Bapak, ini saya dapat amanah. Ini pabrik pengen ngajiin dulu, pengen selamatin dulu. Orang kantor itu nggak percaya. Oh ya udah sudahlah, udah kamu keluar aja, biar itu urusan saya. Orang kantor itu, oh ya udah. Esoknya hari itu belum ada korban, cuman baru kecelakaan ringan. Di situ saya baru sering mimpi bang. Saya sering mimpi. Mulai saya mimpi nggak di pabrik, nggak di rumah. Yang saya sering mimpi itu di situ ada sosok orang jaipong, kayak penari jaipong. Sinden. Di situ dia senyum bang. Itu posisi itu di belakang peleburan, tepat di pas kalau ini tempat Toren. akulasi air itu. Oh, sirkulasi air itu. Posisi ada di situ. Ini istana saya. Saya nggak suka orang-orang itu nggak sopan sama saya. Dia bicara seperti itu, saya nggak suka. Akhirnya saya sampaikan lagi dong ke orang kantor. Tetap nggak digubris juga pak. Tetap itu nggak digubris. Ya sudah. Setelah saya bicara sama orang kantor, ternyata hasilnya 0. Ya udah, mungkin saya pakai cara saya aja. Apa yang saya rasain, apa yang saya dapat, ya udah, mungkin jalannya dari saya. Akhirnya itu makin lama saya sendiri yang aneh sendiri. Itu saya sering mimpiin. Setiap saya sip malam itu pasti terbawa mimpi juga. Sempat mimpi sering gitu. Ada yang namanya, ya maaf, bukan kita ngomongin hal gitu ya. Kayak ya mungkin jin Genderuwo. Tapi di sisi lain ada yang positif, ada yang negatif bang. Yang positifnya ini dia ngasih tahu saya, kamu ke belakang, jagain kawanmu yang di belakang. Akhirnya saya bangun, ada apa? Saya sempat buru-buru bang. Saya jalan ke belakang, itu mesin lagi kenceng bang. Saya ke belakang, karena saya tadi awalnya nggak percaya ya semua hal-hal kayak seperti itu, karena udah banyak kejadian.
Saya ke belakang bang. Nah di situ teman saya lagi duduk bang di atas forklift. Oh, oke. Lagi duduk di atas forklift. Teman yang akrab nih tadi ya. Bukan, karyawan lain. Karyawan lain. Iya, Oke. karyawan lain. Dia duduk di atas forklift. Saya panggil, bro, sini. Apa? Udah sini cepat. Apaan? Bentar. Gua nyodok besi dulu. Dia bilang gitu. Mm-mm. Udah cepetan sini. Iya apaan? Tetap nggak digubris tuh bang. Oke. Sekian saya lihat di atas kren. Ini ada kren ya. Ya. Di bawahnya itu dia. Oh. Emang dia lagi bongkar barang. Di bawahnya itu dia. Saya lihat ke atas itu emang gak jelas bang. Itu kayak bayangan hitam gede. Itu dia jongkok. Pas percis di bawah si korban ini. Oke. Itu dia ada di atasnya. Saya lihat sebajing. Ini kok kayak yang dibilangin. Saya buru lari bang. Saya tarik beliau. Ada jarak sekitar 5 meteran. Itu yang magnet. Yang kayak kait. Iya, yang keren itu magnetnya itu putus. Itu putus. Itu nimpa forklift bang. Nimpa forklift. Sampai teman saya sampai gemeteran dia. Nah, setelah kejadian itu, itulah saya cerita sama kawan-kawan, sama rekan-rekan. Ngobrol sama rekan-rekan, saya bilang, bro, kalau kita mau masuk kerja, tolong ya kita bismillah dulu. Kalau bisa sebelum masuk gerbang, kita ambil tanah dari luar. Kita ambil tanah dari luar, udah masuk, udah kita buang aja tanahnya. Nanti pulang, kita ambil tanahnya, kita buang lagi ke depan. Itu yang diperintahin, yang sering saya mimpiin. Setelah kejadian itu, yang teman saya ini, nah, mungkin ada lawanan sip ya. Itu banyak kejadian juga bang. Di lawanan sip itu banyak. Mungkin gak terlalu fatal. Terpleset lah, apa. Itu sering banget bang. Dan ada pabrik itu berjalan 1,5 tahun, itu mau injek 2 tahun. Mulailah dia beroperasi bikin apa, behel. Bikin behel. Oke. Yang tadinya saya di bagian peleburan, akhirnya saya ditunjuk lagi bang. Kamu mau gak pindah di produksi? Ya udah mau. Saya di mana aja, siap. Akhirnya saya pindah, saya di bagian packing akhir waktu itu. Di bagian packing akhir. Dan banyak kawan-kawan baru juga. Nah, setelah itu saya ngobrol sama misternya. Ya biasa saya sering bercanda sama Mister, ada wanita cantik, saya bilang. Tidak ada wanita di sini. Ada Mister. Tidak ada. Sini laki-laki, dia bilang. Tidak ada, dia bilang. Ada Mister. Di mana? Sana ke gudang. Ke gudang lah Mister ini. Kaget. Bener ada cewek. Cuman karena dia kan nggak tahu itu cewek atau bukan. Jadi tuh ya maaf, kuntilanak bang. Oke. Itu kuntilanak. Ya ada cewek cantik. Padahal saya cuman bohongan bang. Itu cuman ngarang kayaknya ke dia. Yeah. Itu cuman ngarang lah ya. Okay. Serius Mister? Ada cantik dia bilang. Malah saya jadi ikut merinding. Aduh, Kok beneran? kata saya kan. Oh jadi beneran kata saya. Sampai esokan harinya sampai ini Mister ini lagi
Dia bercanda katanya. Bercanda ada anak kecil, Bang. Sama di gudang itu juga. Memang itu ada anak kecil. Itu ada 2. Anak kecil itu kembar, Bang. Bang dia sering jahilin. Ada sosok anak kecil juga di situ dan Mbak Kun juga. Nah, setelah kejadian itu udah seperti biasa lagi. Saya dapat mimpi lagi, Bang. Saya dapat mimpi lagi. Jadi itu mimpi yang anehnya, tapi mata saya melek, Bang. Mimpi itu perasaan saya, mata saya melek, Bang. Saya kayak orang, ini kayak kita ngobrol berdua. Kayak interaksi ngobrol berdua. Saya butuh orang. Yang tadi itu orang yang suci. Saya butuh orang. Memang kebanyakan korbannya itu ya orang yang kuat agamanya ya. Sampai 5 waktu juga kuat. Ya sholatnya apanya. Ini saya ngobrol sama dia. Kalau kamu bisa tolong kamu jagain. Saya bisa apa? Kayak kita ngobrol gini. Saya bisa apa? Ya paling tidak menjaga. Setelah kejadian itu biasalah ya. Ada yang percaya, ada yang enggak. Bahkan yang nyaksiin pun enggak percaya. Walaupun kenyataannya seperti itu, Bang. Dan berapa hari itu masih normal saya kerja. Alhamdulillah tidak ada kejadian apa-apa ya, Bang ya. Alhamdulillah. Mungkin anak-anak ya ngikutin yang saya omongin. Banyak istighfar. Kita numpang niat kerja di situ. Jangan nyampe yang hal-hal yang enggak kita inginin itu terjadi gitu, Bang. Jadi saya ngingetin anak-anak aja. Mungkin di sisi lain ada yang percaya, ada yang enggak. Kan gitu, Bang. Dapat ngimpi lagi, Bang. Ini malah serem, Bang, mimpinya. Bukan bisikan. Tapi kayak didatengin, Bang. Dia tuh gede badannya, tinggi, dan kayak ada tanduk. Dia ngomongnya apa coba? Saya minta kepala kambing hitam 2. Dan ayam cemani. Saya minta dikuburin di bawah tungku peleburan. Dan ayam cemani saya minta di tempat produksi. Akhirnya saya bangun. Esoknya hari saya kerja. Karena posisi itu lagi pada libur, orang kantor pun ya hari Sabtu Minggu libur. Hari Seninnya saya sampaikan, kamu kenapa lagi? Enggak, ini Bu, Pak, saya dapat amanah lagi. Apalagi? Ini Bu, Pak, yang ada di sini dia minta kepala kambing 2 warna hitam, kambing hitam. Kamu itu lagi yang dibahas. Ya habis gimana? Ya saya cuma nyampein doang. Ya kalau emang dilaksanain ya syukur. Ya kalau enggak juga ya enggak apa-apa. Cuman saya enggak mau juga ada korban lagi. Ya udah, terserah kamu aja. Akhirnya setelah itu ini saya dalam hati saya sendiri. Sampai saya ngobrol, dibilang kayak orang gila ya, Bang ya. Jadi saya ngobrol sendiri. Tolong dong, lu buktiin kek apa kek nih ke orang kantor nih, biar dia percaya kalau lu tuh ada gitu. Begitu hari Jumat mau Jumatan, orang kantor itu kan dia sendirian Pak di atas. Orang yang kalau kata orang Sunda tuh murugul ya, keras kepala nih orang kantor. Langsung kaget dia, Bang. Itu meja di kantor geser sendiri, Bang. Meja geser sendiri. Jadi kantor itu acak-acakan. Dia kaget. Lari dia keluar. Ngobrol sama teman saya nih. Ya misal C, ngobrol. Kamu sini. Si Kapri kemana? Kan dia
masuk malam Pak. Oh gitu, iya. Kamu ngerti gak soal gini. Teman saya begitu pulang dia nyeritain juga sama saya. Dia suruh nyari ayam cemani sama yang kepala kambing itu. Setelah saya ceritain, dia kejadian juga. Di situ saya sama ketawa saya Bang. Jadi ketawanya itu bukan ketawa senang ya. Alhamdulillah nih, orang pengen ikutin yang saya minta kepala kambing 2 sama ayam cemani. Saya udah seneng dong. Dan pada hari itu saya dipanggil. Saya pikir beliau mau ngikutin yang saya bilang. Udah ditunjukin lah, udah diinteraksi bahwa dia ada. Taunya enggak juga Bang. Taunya enggak juga. Sampai akhir ada korban lagi. Dan di situ kejadian masih 2013 itu dialamin sama orang Cina juga. Nah itu maghrib beliau ke belakang ke tempat peleburan batu bara. Mungkin kalau kata orang kita itu keranda ya, keranda. Kalau dia itu bilang gerobak, ada gerobak terbang. Maghrib itu ada gerobak terbang. Ngobrol, apa mister? Ada yang terbang, kata dia. Apa? Dia nunjuk, karena dia nggak bisa ngomong ya. Dia nunjuk tuh. Ada apa mister? Ini terbang. Gerobak, bukan. Hijau. Dia bilang hijau, katanya terbang. Bentuknya ini bentuk. Waduh, jadi, wah ini mah keranda saya bilang kan. Di mana mister? Dia sempat nunjuk. Nah, itu kan saya masuk malam posisi. Yang maghrib. Dan saya kan masuk jam 6 Bang. Pas jam Isya, mau Isya itu malam. Itu kejadian jam 8, jam 9 kurang lebihnya. Setelah Isya, si mister ini tangannya buntung Bang. Buntung. Tangannya buntung. Oke. Dia jadi masuk ke kayak roll. Besi roll itu ya percetakan itu ya, besi roll. Dia masuk. Oh. Tangannya sebelah. Oke. Itu kejadian. Ya anggaplah mungkin kejadian itu biasa aja gitu Bang. Itu biasa aja. Nggak terlalu ngancem lah kalau bahasa hitumnya. Masih orang-orang kita masih alhamdulillah masih ketolong, baru orang-orang luar aja. Kok makin lama makin kesini karena yang tadi itu nggak diturutin permintaan beliau, marah kalau kata kita. Dia marah, kayak nggak digubris gitu. Dia marah setelah kejadian yang tadi Cina yang tangannya buntung itu Bang. Akhirnya di situ udah rame tuh orang kantor pada briefing. Kalau kita briefing kan di situ ada yang setuju, ada yang enggak ya soal kayak gitu. Karena ya mungkin tambah beda agama ya Bang ya, kepercayaan masing-masing. Setelah briefing itu belum dijalanin Bang, yang permintaan yang tadi saya sebutin itu ayam cemani sama kepala kambing hitam itu belum disebutin. Nah setelahnya itu banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar. Itu kawan saya ini, CS saya pribadi khususnya, beliau ngobrol sama saya, bro, lu bisa bantuin gua nggak? Bantuin apa? Ini gua pengen bangun rumah, tapi udah jadi sih rumah gua. Dia bilang tinggal separuhnya, gua kehabisan modal bro. Saya bilang ya ntar saya ngomong sama anak-anak, kita patungan
Ya tolong bantu ya bro, berapa aja biar cepet kelar. Kasihan anak bini juga, dia numpang dulu. Emang awalnya kan dia orang Citerep ya, temen saya ini orang Citerep. Nggak muda sih, udah tua. Ini namanya kita satu kerjaan, satu profesi, jadi ya biasa aja gitu bang. Ya udah ntar dibantuin sama anak-anak. Dia sempat ngobrol seperti itu 1 atau 2 hari lagi, dia ngobrol lagi bang sama saya. Ngobrol dia sama saya, bro, kenapa bro? Gua mimpi bro. Mimpi apa nih? Gua dapat duit banyak. Dia bilang, ini gua dapat duit banyak, gua dapat saweran. Gue dapet saweran banyak banget ini. Saya bilang, ya alhamdulillah. Ya. Tapi sayang bro. Lah, ngapa sayang? Saya bilang gitu kan. Cuman mimpi. Ya, saya kirain beneran, saya bilang gitu kan. Setelah itu dia ngobrol seperti itu, saya di rumah mimpi lagi bang. Mimpi saya minta satu orang yang suci. Sampai-sampai saya bangun, astagfirullahaladzim, kok gini amat sih ini pabrik. Itu saya mimpi itu mungkin gak saya ceritain juga ya sama teman ini, karena saya tata, kok mimpi dia dapat uang saweran banyak. Ini ada apa? Jadi masih saya tata bang waktu itu. Ini ada apaan sih? Ini ada apa lagi? Dan di situ saya masuk malam, kebetulan sama beliau juga. Sampai beliau bilang, bercanda lah sama saya, sama anak-anak yang lain nih pada gurau. Sebelum masuk kerja itu di ruang salin ya, ngobrol. Kebetulan hari itu mesin baru bang. Kita sama anak-anak ngobrol, ini malam ini bakal lancar ini mesin. Kita nggak dikasih ngaso sama sekali nih, mesin baru ini bakal lancar ini. Teman saya ciletuk, enggak tadi dia yang tadi ngobrol sama saya masalah dia dapat saweran banyak ini bang. Kagak, ntar bakal rusak nih mesin, mati total. Dia pada pulang, kita pada pulang semuanya pulang, ini mesin bakal mati total. Ya namanya kita sama rekan-rekan so tau banget loh. Sampai dia bilang, lihat aja kalau nggak percaya, ini mati total semua. Kita semua pada pulang nih. Setelah itu tumben-tumbenan dia orang nggak pernah ngopi bang. Ya. Dia orang nggak pernah ngopi, ngerokok juga enggak ya. Itu kejadian jam 10, seingat saya itu jam 10. Dia nge-WA, bro, pagi bisa gak anterin gua ke rumah? Anterin ya ke rumah, sama yang lain ajakin, kita makan-makan. Dia bilang gitu kan, kita makan-makan, syukuran. Dia WA ke saya balas lagi dong, emang rumah lu udah jadi? Belum. Udah ntar ngobrolnya, lanjut dulu kerja. Ya udah oke. Gitu. Jam 12 itu kan kita istirahat bang, karena kita istirahat tuh gantian ya, cuman buat makan doang. Itu 15 menit. Jadi hitungannya itu nggak ada istirahat lah ya. Kerja itu nggak ada istirahat bang. Kita istirahat itu cuma buat makan. Kita gantian muter. Kata teman saya ini yang tadi jadi korban, dia bilang, gue nanti aja istirahatnya belakangan, sekalian sholat subuh. Dia bilang gitu, sekalian sholat subuh gue istirahatnya. Ya udah, terserah tuh mah. Yakin habis sholat subuh
Iya, kamu nggak lapar? Nggak, bisa gua tahan. Udah. Akhirnya kan dia paling belakang, Bang. Nah, saat posisi istirahat itu jam 4, kejadiannya itu jam 4. Bagian dia istirahat, Bang. Sebelum istirahat itu dia bawa kopi oplet. Bro, ngopi dulu. Lah, kirain gue bohongan lu nawarin ngopi. Tumbenan lu ngopi. Iya, gue pengen ngopi tumbenan ini. Wah, terkena mah lu. Biasa nggak ngopi, ikut ngopi. Iya, nih gue pengen ngopi pahit. Sempet ngopi dia, Bang. Ngopi bareng. Itu persis jam 4 dia mau sholat subuh. Gue sholat dulu ya, nanti gantian calling. Nah, kebetulan saya di parking akhir dan calling bed. Nah, di satu lagi itu lane 1, lane 2 sebetulnya kandang monyet lah ya. Yang lain udah pada istirahat. Ada salah satu teman juga, emang dia bukan kerjaannya dia. Udah gua aja yang megang, dia bilang gitu. Gua aja yang megang. Jangan, nggak apa-apa, bisa ini. Ya udah, tapi nanti kalau behel kusut biarin aja ya, jangan diapa-apain. Oh iya. Nah, itu kan waktu jam 4 itu subuh itu, misalnya kayak orang ngelengok lendotan gitu, Pak. Sempat ngantuk saya. Sekilas itu datang lagi, Bang, bisikan ke saya, Bang. Saya mau dia. Mau dia. Oh, dia. Saya mau dia. Kan tadi saya bilang, dia minta orang yang suci, yang taat. Sekilas itu saya kaget, Bang. Saya mau dia. Saya pikir dia ini siapa. Pas saya bangun itu posisi jam 4 itu habis subuh, gantian di beliau. Saya bilang ke belakang, bro, kasih lampu dong, lampu 1, lampu urgent gitu ya. Kalau kerja kan, kalau vaksin itu karena yang megang kan bukan ahlinya ya, jalanin 1 aja gitu. Akhirnya lampu itu dijalanin 1, Bang, mesin itu. Nah, gantianlah teman saya ini, dia di atas. Itu kan posisinya atas lumayan ya, sekitar 1,5 meter lah, 1,5 meteran, mungkin 2 meteran posisinya. Dia di situ, Bang. Enggak lama kemudian kita pun dari depan udah teriak, karena emang mesin lancar itu, posisi mesin lancar, Bang. Apa bilang, jangan ditarik, biarin aja, biarin kusut. Karena mesin yang satu lagi ini masih jalan. Baru dimatiin mesin ini, karena masih ada sisa dikit. Itu mungkin kurang lebih panjang sekitar 1,5 meter, Bang. Besi itu ditarik lah sama beliau. Nah, besi yang 1,5 meter ini, yang di belakang nih yang nyusul keluar rel. Dan kejadian besi itu masuk, Bang, dari perut sampai sini nih, tembus. Astagfirullahaladzim. Tembus kayak sate. Aduh. Dan di situ juga saya masih belum kepikiran, nggak kepikiran ke situ, Bang. Itu langsung saya lagi ngikat, saya lari, Bang, sama rekan-rekan lain tuh lari, nyelamatin dia, lari. Sampai begitu jatuh, karena dia lihat posisi badan dia tadinya diri tegak kan, ketusuk, dia jatuh dia. Jatuhnya itu dia kepala dulu. Jadi kayak burung merpati habis ditembak. Dia sempet diri. Dia berdiri, besinya juga dia yang nyabut.
Dia sempat diri. Mungkin kalau orang kayak kita udah nggak bisa sadar apa-apa bang. Namanya pala, begitu jatuh pala duluan ya, mungkin langsung bilang, ya udah nggak tahu lah ya. Lari anak-anak bang. Dia diri anaknya juga kaget. Itu besi dia cabut. Tangannya pun ini melepuh deh bang. Itu besi masih merah, besi merah. Coba bayangin bang. Ya, saya udah ngebayangin aja udah serem banget. Itu besi merah bang. Itu ukuran 12 besi itu. Kebetulan lagi ukuran 12-an. Besi ulir. Itu bukan besi yang lembut, besi ulir. Ulir itu kan kasar ya. Itu posisi itu masih merah. Dia cabut bang. Dia diri, dia cabut. Dia ngomong, bolong. Aduh, bolong. Astagfirullahaladzim. Panik dong anak-anak. Akhirnya digotong lah. Begitu dia jatuh, saya papa sama rekan-rekan. Saya papa sampai teriak-teriak. Cepat ambil mobil, bawa ke rumah sakit cepat. Yang apes dan sialnya lagi bang, biasanya mobil operasional di pabrik kalau ada kecelakaan atau apa itu standby bang. Mobil itu standby. Kunci mobil juga biasanya sering digantungin ya, digantungin di gudang. Itu nggak ada sama sekali bang. Bahkan pengawas yang orang-orang asli itu nggak ada bang. Nggak ada orang satupun di situ. Sampai saya manggil security, udah stopin angkot. Sampai saya manggil security, udah pak, gimana? Udah stopin angkot aja yang ada. Akhirnya stopin lah angkot itu. Setelah stopin angkot, si korban ini saya papa. Sampai saya pikir, ya Allah, ini yang lu bilang bakal pulang. Lu dari siang, apa sampai lu chat, lu anterin gua ini. Gua suruh bawa jasad lu. Kalau saya papa. Dari omongannya dia. Akhirnya saya masuk angkot. Setelah di angkot itu, saya baru nyadar bang. Ini la haula wala quwata ya. Sama persis di dalam angkot itu ada penumpang 2 bang. Dia pakai jaket apa merah 2. Saya di situ baru baru sadar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini kok kayak gua mimpi, tapi nggak tahu mimpinya itu kapan. Cuman yang saya mimpi, karena memang nggak serem ya bang ya. Yang saya mimpi itu saya bawa sate bang. Saya bawa sate, bukan lagi bawa jenazah orang yang ketusuk kayak sate, bukan. Dan setelah itu, setelah kejadian itu, barulah banyak ke expose, mulai ke expose bang. Pabrik itu mulai ke expose. Lambat laun makin kesini, alhamdulillah, pabrik itu langsung ngadain yang saya minta. Syukuran itu ya. Alhamdulillah. Tadi. Setelah kejadian korban itu bang, itu alhamdulillah. Setelah kejadian korban itu langsung belilah yang sesaji itu dan selamatan dan setelah selamatan alhamdulillah bang. Udah nggak ada kejadian lagi setelah itu. Udah nggak ada bang. Udah nggak ada kejadian apa-apa, dan di situ pun ya mungkin setelah kejadian itu saya juga kerja udah nggak lama lagi di situ bang. Cuman pesan
sempat dia pesan, terima kasih, kamu sudah mengingatkan, Oke. terima kasih. Tapi saat ini masih beroperasi itu Saat pabrik. ini masih beroperasi, tapi udah beberapa tahun ini dia sempat 1-2 tahun sempat tutup karena di demo warga. Sekarang ini baru beroperasi, mungkin udah jalan 3 bulan, tapi belum normal karena polusi. Oh, oke. Nah, berarti kalau sesajennya ini dikasih atau dikabulkan lah ya, permintaan dari ini boleh dibilang jin. Ya, Jin itu lah ya, jadi penunggu situ memang penunggu situ. yang tadi itu nyai, Bang. Nyanyi. Iya, itu kayak nyai, kayak ronggeng. Itu yang nunggu situ ronggeng, Bang, nyai ronggeng. Itu nyai ronggeng. Dan anak buahnya yang kayak genderuwo lah segala macam, yaitu pengikutnya beliau. Oke. Dan itu harus diturutin. Itu harus diturutin. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu belum ada korban apa-apa. Mungkin ada kejadian pengantin baru. Itu terakhir itu doang. Kenapa enggak kayak pengusiran atau apa gitu terhadap penunggu situ dengan syukuran aja gitu, tidak melibatkan kayak sesajen itu tadi. Iya. Mohon maaf nih Bang ya, soalnya kalau kita nanti penonton ini suka bingung ini, kok dikasih sesajen katanya gitu. Iya. Berarti kan kita sama aja kayak mengikuti perintahnya dari setan. Ya, betul. Emang di situ lagi dia sempat mengingatkan juga, Bang. Jadi bukan kasih sajen ya. Jadi lebih baik kepala kambing daripada nyawa seseorang. Gitu, Bang. Intinya dia hanya mengingatkan, silakan Anda bekerja tapi dengan sopan santun dan adab yang Anda jaga. Dia mesannya seperti itu, Bang. Oke. Karena memang selama ini ya mohon maaf, kayak orang-orang asing itu ya anggap yang awalnya kita biasa, mungkin orang-orang kita biasa ya, ditanya dia maaf dibuat Cina. Oh, Gitu, Pak. oke. Makanya dibilang tidak sopan, tidak punya, kalau kita nggak punya etika itu. Total karyawannya berapa ratus sampai ratusan di situ atau puluhan? Puluhan, Bang. Puluhan ya. Iya. Berarti pabriknya bukan Pabrik gede, Bang. Sekarang ini waktu pertama saya itu mungkin masih dikit. Karena berhubung saya kerja juga nggak lama di situ. Saya 2000 terakhir itu 2015 saya keluar. Saya keluar itu sempat saya titip pesan sama salah satu teman saya. Saya titip pesan sama salah satu teman saya ini karena dia mau nikah. Banyak-banyak istighfar. Seling 1 tahun saya dapat kabar beliau pun korban. Korban cuma jadi kecelakaan, jadi badannya habis, Bang, kebakar. Itu terakhir kejadian. Dan sekarang alhamdulillah belum kedengaran yang namanya makan korban. Itu alhamdulillah. Dan di sana pun sempat ke saya bilang terima kasih. Udah cukup itu aja. Makanya saya ya udah, saya mengundurkan diri, Bang. Oke, berarti udah nggak di sana lagi ya. Dan sampai sekarang di pabrik tersebut ya aman lah ya. Aman, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya kedepannya nggak ada kejadian-kejadian yang sampai merenggut nyawa lagi. Amin, amin. Oke, Bang, ada yang mau ditambahkan lagi nggak kira-kira? Oke, siap. Jadi ya untuk tambahan saya, satu, kita walaupun dimanapun kita bekerja, dimanapun tempatnya, tetap kita harus pakai adab dan sopan santun. Karena segala sesuatunya yang kita tempatin itu pasti adab yang nempatin, gitu, Bang.
tetap kita harus banyak-banyak istighfar, dan adab sopan santun harus kita terapkan maupun dimanapun kita bekerja, mau itu kita di pabrik, mau itu kita di jalan, mau kita mau jalan, itu kita harus banyak-banyak istighfar. Oke Bang, terima kasih. Oke Jebekers, itu tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Bang Kaprit. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683 atau di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bang Kaprit, terima kasih. Terima kasih Bang Ale. waktunya. Sama-sama. Diminum lagi, Bang. Siap. Kopinya habiskan. Sampai jumpa.